Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Suci. Gimana udah sampai rumah? Udah nyampe rumah kok. Ya, Alhamdulillah. Gimana tadi sekolahnya? Lancar gak? Tadi pelajaran apa aja di sekolah? Alhamdulillah lancar. Tadi tuh saya belajar bahasa Inggris, sosiologi, terus sama matematika, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Suci melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Suci, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Nah, supaya lebih akrab, walaupun kita sudah berkenalan ya tadi via WhatsApp, tadi pagi kamu sudah chat Ibu, alangkah baiknya kita berkenalan lagi nih supaya lebih lengkap ya. Nama Ibu Dinda Zahra, Ibu guru BK di SMA Pelita ya. Kamu bisa panggil Ibu Dinda. Kalau kamu sendiri, Aku Suci Oktavia, Bu. Biasanya dipanggil Uci sih atau Suci. oke, Ibu panggil Suci ya. Oke, Bu. Oke, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. iya, sebelumnya Suci, Ibu sangat berterima kasih sekali karena kamu telah menghubungi Ibu terlebih dahulu via WhatsApp ya. Jadi sebelumnya ini Suci sudah pernah konseling atau belum? Sebelumnya belum pernah sih, Bu, kebetulan. Oke, belum pernah ya. Jadi kalau gitu akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Konseling itu merupakan di mana terjadi hubungan tatap muka ataupun via Zoom meeting seperti ini antara konselor yaitu Ibu dan klien yaitu kamu. Ibu sendiri tujuannya diadakan konseling ini yaitu agar bisa mengurangi atau mengatasi apa yang menjadi beban pikiran Suci. Nah, dalam konseling ini, Ibu sangat berharap supaya Suci dapat menceritakan, dapat mengungkapkan apa yang Suci alami, yang Suci rasakan, atau yang menjadi beban pikiran Suci tanpa ada rasa terpaksa dan tanpa adanya hal-hal yang disembunyikan kepada Ibu atau yang ditutupi gitu ya. Nah, setelah konseling ini selesai, Ibu sangat berharap Suci mau mengaplikasikan apa yang Suci peroleh dari konseling hari ini. Seperti itu, Suci. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya sih, Bu, yang saya ceritain semuanya ke Ibu, apa akan dirahasiakan? Iya, tentu saja, Suci. Semua yang kamu ungkapkan kepada Ibu hari ini pasti akan Ibu rahasiakan karena Ibu sendiri menganut asas kerahasiaan yang mewajibkan Ibu untuk merahasiakan segenap data dan keterangan tentang klien Ibu tanpa seizin dari klien Ibu sendiri. Seperti itu. Bagaimana? Oke, Bu, kalau gitu. Oke, kalau begitu bisa kita mulai ya sesi konselingnya. Bisa, Bu, bisa. Oke, baiklah. Jadi, apa nih yang ingin kamu sampaikan hari ini sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama? Jadi gini Bu, saya tuh kayak terjebak di situasi yang ngebingungin gitu loh Bu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Gimana ya saya menjelaskannya? Coba Suci bisa ceritain lebih jelas lagi, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi gini Bu, eh, saya tuh kayak ngerasa kurang nyaman sama teman-teman kelas saya yang sekarang. Oh, kenapa kamu ngerasa nggak nyaman sama teman kamu yang sekarang? Jadi tuh saya berada di kelas itu kan kurang lebih 4 bulanan ya Bu, semenjak naik kelas 12. Nah, seperti yang Ibu tahu kan di sekolah kita ini setiap naik kelas tuh ada pengacakan kelas ya yang dilakukan oleh sekolah. Nah, saya tuh ngerasa kelas saya yang sekarang dapatkan itu sangat nggak sesuai Bu sama saya. Hmm, kamu kenapa ngerasa teman kelas kamu yang sekarang ini nggak sesuai sama kamu? Sebenarnya saya juga kurang tahu Bu. Saya kayak ngerasa bingung gitu Bu, dan Jadi sedih gitu sih Bu. paham apa yang kamu rasakan, kamu pasti ngerasa nggak nyaman sama teman-teman kamu yang sekarang gitu ya? Iya bener Bu. Iya.
Iya, Uci, kalau begitu kamu bisa buat ceritain perasaan kamu ke ibu. Kenapa kamu ngerasa nggak nyaman sama teman sekelas kamu yang sekarang, supaya sekarang nih kesempatan kita ngobrol-ngobrol bisa kita bicarakan bersama-sama. Jadi gini Bu, sebenarnya tuh saya tuh merasa sangat udah nyaman Bu sama teman saya yang sebelumnya. Kayak mereka tuh kayak menyenangkan aja, bisa ngertiin saya, bisa memahami saya. Tapi dengan teman kelas saya yang sekarang, Nih. itu saya ngerasa mereka tuh nggak bisa memahamin saya, nggak bisa ngertiin saya gitu loh Bu. Oh gitu. Eh, Kenapa tuh kamu ngerasa teman sekelas kamu yang sekarang nih nggak bisa memahami kamu? Jadi tuh mereka tuh kadang tuh kayak suka ngeganggu saya gitu. Kayak misalnya saya lagi ngerjain tugas, terus saya lagi pengen sendiri, mereka tuh kayak suka ganggu saya gitu deh Bu. Em, Dia tuh suka ngajakin saya buat main atau minta antar ke kantin, padahal di situ saya posisinya lagi pengen sendiri. Oke, kalau gitu saya paham kamu pasti ngerasa kesel ya saat diganggu sama teman-teman kamu. Nah, saat kamu diganggu itu, apa yang kamu lakukan? Apa tindakan yang kamu Eh, lakukan? saya biasanya sih bilang Bu ke mereka kalau misalnya saya lagi sibuk atau nggak mau gitu, Bu lagi nggak mau diganggu. Hmm, Tapi tuh merekanya diam terus nggak ganggu saya lagi sih. bagus itu cara kamu menghadapi teman-teman kamu, nggak emosi, terus kamu masih bisa tenang buat menghadapi mereka. Ya Bu, tapi tuh kejadian itu tuh hampir terjadi setiap hari Bu. Saya juga kan lama-lama kesel juga kalau diganggu tiap hari ya. Kalau gitu apa Suci udah pernah membicarakan perasaan kamu saat diganggu sama teman-teman kamu ini? Udah pernah Bu, jadi waktu itu kami lagi ngumpul bareng-bareng gitu. Terus saya bilang kalau saya tuh nggak suka diganggu Bu kalau lagi ngerjain tugas. Dan saya bilang kalian bisa minta antar ke yang lain aja kalau saya lagi ngerjain tugas. Karena kalau saya nggak bisa diganggu saat ngerjain tugas. Oke, bagus sekali cara kamu menghadapi teman-teman kamu tersebut ya. Sudah bersikap terbuka. Oke, tapi mohon maaf Suci, tadi Ibu kurang mendengar kamu ngomong apa ya. Soalnya tadi koneksinya agak terputus. Oh ya udah saya ceritain ulang ya Bu. Oh iya, Jadi mohon tuh maaf ya. saya pernah Bu eh, membicarakan perasaan saya ke mereka. Jadi waktu itu ceritanya kita lagi kumpul-kumpul bareng gitu. Terus saya bilang kalau saya nggak suka diganggu kalau lagi ngerjain tugas. Saya juga bilang ke mereka kalau misalnya kalian bisa minta antar ke yang lain dulu kalau misalnya saya lagi ngerjain tugas. Karena saya tipe orang yang kalau lagi ngerjain tugas tuh nggak bisa diganggu. Saya susah fokus gitu Bu. Oke, seperti itu. Kamu respon kamu udah bagus banget kok bersikap terbuka kepada teman-teman kamu dan kamu bisa memberikan alasan kenapa kamu nggak suka diganggu saat kamu mengerjakan tugas. Terus setelah kamu berkata seperti itu, respon mereka tuh seperti apa? Setelah saya bilang kayak gitu sih mereka udah mulai berkurang mengganggu saya Bu. Jadi saat saya mengerjakan tugas mereka juga kalau mau ajak saya main atau minta antar gitu suka tanya dulu kayak lagi sibuk gak kayak gitu. Jadi mereka lebih nanya dulu sih ke saya. Oke, bagus sekali. Berarti Suci ini sudah bisa memahami masalah yang Suci alami, udah tahu nih gimana caranya mengatasi permasalahan dan bersikap terbuka kepada teman-teman kamu. Ya Bu, tapi saya tetap aja Bu kayak merasa belum nyaman gitu sama teman-teman sekolah saya yang sekarang. Kayak saya lebih suka dan nyaman sama teman-teman sekolah saya yang sebelumnya. Oke, Ibu paham. Kamu pasti sangat suka ya sama teman kelas kamu yang sebelumnya. Tapi kan Suci juga tahu nih, pergantian kelas setiap tahunnya sudah menjadi kebijakan sekolah kita dan tidak ada yang
bisa kita lakukan untuk itu. Namun dengan teman-teman sekelas kamu yang sekarang, yang baru aja berjalan 4 bulan, tentu masih banyak sekali perubahan dan pergantian yang harus kamu hadapi, dan kamu pun sekarang ini sedang mencoba untuk beradaptasi dengan pergantian teman-teman kamu yang baru ini. Sama seperti teman sekelas kamu yang sebelumnya, kayaknya kamu juga pasti ya merasa atau mengalami masa adaptasi terlebih dahulu dengan mereka kan, sampai kamu bisa senyaman ini sama mereka. Pernah ya? Iya Bu benar, dulu juga saya sebenarnya nggak senyaman itu sama teman kelas saya sebelumnya. Saya mungkin harus bisa lebih nerima teman saya yang sekarang ya, dan saya juga harus lebih memahami mereka juga. Iya, betul. Kamu ini berarti udah bisa nih paham, sudah memahami masalah yang kamu hadapi sekarang. Iya, saya mengerti Bu. Saya mungkin terlalu nyaman sama teman-teman saya yang sebelumnya, sehingga saya terlalu membandingkan mereka dengan teman saya yang sekarang. Saya juga terlalu ingin dimengerti gitu ya Bu, sampai saya lupa kalau mereka juga harus Hmm. iya Bu, saya mengerti Bu. Saya mungkin terlalu nyaman dengan teman-teman saya yang sebelumnya, kayak sehingga saya terlalu membandingkan mereka dengan saya yang sekarang. Saya juga terlalu ingin dimengerti mungkin dengan mereka sampai lupa. Saya juga harus bisa memahami mereka sebagai teman saya. Saya sih berencana untuk lebih dekat lagi dengan mereka dan tidak menjauhkan diri lagi dengan mereka. Dan saya berusaha berhenti untuk membandingkan mereka dengan teman saya yang sebelumnya. Hmm, betul, bagus sekali. Kamu juga harus bisa menerima teman-teman kamu yang sekarang. Waktu 4 bulan itu masih terbilang sebentar ya, Ci. Masih banyak waktu yang bisa kamu lakukan dengan teman-teman kamu yang sekarang agar bisa sama-sama memahami satu sama lain. Seperti yang kamu katakan tadi tuh, kamu harus bisa mendekatkan diri lagi dengan teman-teman kamu yang sekarang dan berhenti untuk membandingkan teman kamu yang sebelumnya dengan teman sekelas kamu yang sekarang ini. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatasi permasalahan ini dengan rencana tadi yang sudah kamu buat. Paham, Suci? Baik, Bu. Saya mengerti, Bu. Oke, uh, tidak terasa ya kita sudah berbicara banyak. Kalau begitu, oke, maaf ya Suci, rumah ibu agak berisik nih. Uh, Tidak terasa ya, berarti kita sudah berbicara banyak. Kalau begitu, menurut Suci, pada pertemuan kali ini, apa yang dapat kamu simpulkan dan gimana perasaan kamu setelah berdiskusi sama ibu? Saya merasa lebih lega dan lebih tenang sih Bu setelah melakukan konseling ini. Rasa bingung saya alami ini mulai menurun. Saya juga udah tahu langkah-langkah apa aja nih harus saya lakukan. Eh, eh, Rasa tidak nyaman saya dengan teman-teman saya. Jadi saya harus terima teman-teman saya yang sekarang dan saya harus berhenti membandingkan mereka dengan teman saya yang sebelumnya. Terus saya juga berencana untuk lebih mendekatkan diri sama mereka. Eh, dan saya juga berusaha tidak menyendiri lagi agar bisa sama-sama memahami dengan mereka. Oke, bagus sekali. Berarti kamu sudah menyusun rencana-rencana yang akan kamu lakukan. Artinya kamu sudah paham. Um, Ibu juga yakin kamu pasti bisa melakukan rencana-rencana yang sudah kamu sebutkan tadi. Gimana perasaan Alhamdulillah kamu? Bu, saya sudah merasa lega dan permasalahan ini mungkin saya bisa atasi. Alhamdulillah kalau begitu. Eh, Masih ada yang mau Suci sampaikan kepada Ibu? Kalau kebetulan tidak ada sih Bu untuk saat ini. Oke, kalau gitu sebelum Ibu tutup nih, gimana kalau 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi? Ibu ingin tahu nih gimana progres dari rencana-rencana yang sudah kita ambil pada pertemuan kali ini. Setuju? Oh iya Bu, setuju Bu. Saya mau nanya juga Bu, untuk pertemuan selanjutnya saya apakah boleh langsung datang ke ruang BK Bu?
Oh, boleh, boleh sekali Suci. Kamu bisa langsung datang ke ruang BK. 2 minggu lagi ya kita bertemu berarti. Terima kasih banyak untuk hari ini. Baik, baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya izin live dari Zoom ya Bu. Ya, iya, Assalamualaikum. iya, Waalaikumsalam.